Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya M. Alif Abdul Razak. Saya mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan bahan penelitian saya yang insya Allah akan saya laksanakan di kemudian hari. Baik. Jadi penelitian saya ini berjudul mengenai peran agroforestry dalam upaya memitigasi perubahan iklim di KPH Batu Tegi. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan yang mencakup dengan 3 permasalahan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua ada langsung membahas tentang metodologi penelitian. Baik, di sini saya ingin membahas tentang pendahuluan, yaitu latar belakang. Mengapa saya mengambil judul mengenai peran agroforestry dalam upaya memitigasi perubahan iklim di KPH Batu Tegi? Karena yang pertama, pada tahun 2015 yaitu ada konferensi antar seluruh dunia yang menandakan ada penandatanganan konferensi tersebut yang menghasilkan output berupa Paris Agreement pada tahun 2015. Pada saat itu Indonesia pun menjadi tamu di dalam konferensi tersebut, sehingga membuat Indonesia memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang cara untuk memitigasi perubahan iklim, yaitu tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Lalu disusul dengan pernyataan dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, mengatakan dalam waktu 15 tahun, yaitu pada tahun 1990 sampai dengan 2005, sudah terjadi peningkatan suhu global di bumi sekitar antara 0,15 derajat Celcius sampai dengan 0,3 derajat Celcius. Maka dari itu, penelitian saya berupa hanya ingin mengetahui apakah agroforestry dapat memitigasi perubahan iklim, sehingga agroforestry ini menjadi salah satu solusi dari upaya mitigasi perubahan iklim. Lalu di rumusan masalah saya ingin mempertanyakan bahwasanya di dalam Volunetsing 2030, Indonesia itu memiliki program yaitu berupa agroforestry. Nah, agroforestry ini saya ingin mempertanyakan lagi, apakah dia bisa menjawab dalam upaya memitigasi perubahan iklim? Karena dalam Indonesia Volunetsing dan dalam skema perhutanan sosial, di situ tercantum bahwasanya ada hutan rakyat atau hutan masyarakat. Nah, di dalam hutan rakyat ini bentuk dari vegetasinya, lalu ada dari topografinya, nah itu mempengaruhi bahwasanya program PS ini merupakan salah satu bentuk dari agroforestry. Maka dari itu saya mempertanyakan di dalam rumusan masalah saya, berapa estimasi serapan karbon di lahan agroforestry? Lalu yang kedua, apakah agroforestry memiliki potensi dalam memitigasi perubahan iklim? Di dalam rumusan saya, sehingga sampailah kepada tujuan yang pertama, itu menganalisis estimasi biomasa di lahan agroforestry di KPH Batu Tegi. Lalu tujuan saya yang kedua yaitu mengevaluasi potensi agroforestry sebagai strategi mitigasi perubahan iklim di KPH Batu Tegi. Kenapa saya ingin menganalisis estimasi biomasa? Karena dari estimasi biomasa tersebut lahirlah jawaban mengenai apakah agroforestry itu merupakan sebuah jawaban dari perubahan iklim. Lalu mengevaluasi potensi agroforestry sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Nah, di sini juga saya ingin menjawab pertanyaan saya, apakah si agroforestry ini merupakan salah satu bentuk atau strategi atau upaya yang bisa menjawab dari isu perubahan iklim tersebut. Lalu untuk metodologi penelitian saya, untuk waktu dan tempat insya Allah dilaksanakan pada bulan 10 atau Oktober di KPH Batu Tegi, yang dimana saya ikut dalam penelitian dengan MOU dengan Nestle. Maka dari itu saya ingin berusaha semaksimal mungkin dalam penelitian saya. Lalu untuk metode penelitian saya yang akan saya lakukan, itu yang sudah pasti ada, yang sudah konkret, itu ada analisis vegetasi. Di dalam analisis vegetasi ini kita menghitung bagaimana
besaran dari biomasa dari sebuah pohon, dan lalu itu diolah ke dalam sistem informasi geografis. Dari sistem informasi geografis barulah terjawab apakah agroforestry ini menjadi sebuah jawaban dari perubahan iklim. Lalu untuk metode perhitungan serapan biomasanya, saya juga masih mencari untuk metode yang paling tepat, karena di dalam sistem registry nasional atau SRN yang dibentuk oleh KLHK itu sudah ada 5 metode untuk perhitungan karbon. Namun sampai dengan saat ini perhitungan karbon tersebut masih di dalam hutan, di dalam kawasan hutan, tidak ada di dalam pola agroforestry. Maka dari itu saya judul penelitian saya ini akan mengkonkretkan bahwasanya metode yang akan digunakan di lahan agroforestry yaitu memakai metode dari saya. Jadi saya merupakan penelitian pertama yang menggunakan metode tersebut, lalu memodifikasinya dan menggunakannya di lahan agroforestry. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Iman, ilmu, amal, yakin, usaha, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.